Selamat datang di Med Q&A bersama saya Lolo Sinaga. Kali ini saya akan bahas mengenai sistem persamaan aljabar 3 variabel. Soal-soal ini jarang kita temukan di SMA karena biasanya kalau di SMA itu sistem persamaannya itu linear, memang 3 variabel. Sedangkan soal ini tidaklah linear karena sukunya ada yang kuadrat, ada juga yang karena perkalian dengan variabel lain. Soal ini saya dapatkan di RMO 2019. Kalian bisa lihat di website AOPS, di situ banyak soal-soal mengenai Olimpiade. Jadi untuk kalian yang sudah lolos tingkat kota dan akan melanjutkan di tingkat provinsi, untuk soal ini biasanya bentuknya ada pada bagian 2, walaupun tidak menutup kemungkinan pada bagian 1 juga ada soal-soal yang bentuknya seperti ini. Oke, sebelum saya akan bahas soal ini, kalian semua boleh latihan dulu dengan cara mempause video ini. Nah, sesudah itu baru kita bisa lihat solusinya. Oke, mari dimulai saja. Carilah triplet bilangan real tak negatif ABC yang memenuhi sistem persamaan berikut. A kuadrat tambah AB sama dengan C, B kuadrat tambah BC sama dengan A, C kuadrat tambah CA sama dengan B. Secara sekilas mata, kalian bisa lihat sebenarnya bahwa salah satu solusinya adalah A, B, C itu sama dengan 0,0,0. Betul ya? Bagaimana kalau pembuktian secara matematikanya gitu ya? Untuk pembuktian matematikanya kita bisa lakukan dengan cara yang pertama. Saya coba faktorkan dulu persamaan yang pertama. Ini saya bilang persamaan pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang persamaan pertama saya bisa faktorkan menjadi A dikali A tambah B sama dengan C. Yang kedua adalah B dikali B tambah C sama dengan A. Yang ketiga adalah C dikali C tambah A sama dengan B. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Selanjutnya, saya coba kalikan mereka semua. Sehingga yang terjadi adalah ABC dikali A tambah B dikali B tambah C dikali C tambah A itu sama dengan ABC juga. Dari sini kita bisa lihat bahwa pertama, jika ABC sama dengan 0, maka A tambah B dikali B tambah C dikali C tambah A sama dengan 0. Mengakibatkan A tambah B sama dengan B tambah C sama dengan C tambah A. Yang mengakibatkan kembali A sama dengan C, B sama dengan C, A sama dengan B. Oke. Nah, mereka semua sama dengan 0. Akibatnya A tambah B sama dengan 0. Dengan A, B itu bilangan real tak negatif, artinya dia minimalnya adalah 0. Maka A sama dengan 0 dan sama dengan B juga. Berlaku juga untuk yang kedua ini, kita dapatkan C sama dengan 0. Yang selanjutnya, bagaimana jika A sama dengan B sama dengan C? Kalau kita lihat persamaan yang atas, kita copy dulu. Maka A dikali A tambah B sama dengan C. Sehingga ini jadi A dikali 2A sama dengan A. Ini bisa dicoret. Maka 2A sama dengan 1. Maka A sama dengan setengah. Ini kan kita ngambil dari persamaan yang pertama ya. Maka dengan cara yang sama dan kita lakukan pada persamaan kedua dan ketiga, kita akan dapatkan B dan C-nya juga setengah. Oh ya, nggak perlu pakai persamaan kedua dan tiga ya. Di sini kan kita udah misalkan A sama dengan B sama dengan C ya. Oke, jadi solusinya udah ada 2 nih. Yakni A sama dengan setengah, B sama dengan setengah, C sama dengan setengah. Saya tulis dulu deh. Solusi yang pertama adalah solusi ABC adalah 0,0,0 dan setengah, setengah,
dan kita selesai. Loh, kok langsung selesai, Kak? Nah, kenapa langsung selesai nih? Pasti masih ada yang mikir. Emang apakah hanya itu nilainya gitu ya? Oke, dan saya katakan memang hanya itu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara membuktikan bahwa memang tidak ada nilai yang lain? Kita buktikan dulu bahwa memang tidak ada bilangan lain selain 000 dan setengah, setengah, setengah yang memenuhi sistem persamaan di atas. Maka kita bisa misalkan dulu, kita sudah coba A, B, C sama dengan 0, A sama dengan B sama dengan C. Maka kita coba dulu bagaimana jika mereka semua tidak sama. Gitu ya. Ya. Tapi tetap A, B, C-nya lebih besar dari 0. Nah, coba kita kalikan persamaan 1, 2, dan 3. Itu kan kita dapatkan nilainya A, B, C. Ya, dikali A tambah B, dikali B tambah C gitu ya. Kali A tambah C gitu ya. Sama dengan ABC. Karena mereka semua berbeda, maka aman ya, tidak ada yang 0. Sehingga boleh dicoret. Saya dapatkan bahwa A tambah B, B tambah C, A tambah C sama dengan 1 gitu ya. Kita simpan dulu. Selanjutnya idenya adalah saya coba kurangkan persamaan 1 kurang persamaan 2 ya. Kemudian persamaan kedua kurang persamaan yang ketiga. Kemudian persamaan yang 1 kurang persamaan yang ketiga. Yang mana persamaannya? Ya yang tadi yang ini. Yang mana, yang mana, yang mana? Yang ini. Tapi kita ngambilnya dari sini aja. Ya. Nah, kita lihat ya. Kalau kita kurangkan ya, 1 kurang 2 dulu. Maka yang kita dapatkan A kuadrat kurang B kuadrat itu tambah AB kurang BC ya. Ini ada B-nya, berarti saya bisa keluarin B gitu ya. Kali A dikurang C sama dengan C kurang A gitu ya. Maka A kuadrat min B kuadrat sama dengan C min A ditambah B. Ini kalau ditambah berarti saya putar juga nih C min A gitu ya. Lanjut lagi A kuadrat min B kuadrat sama dengan, ini ada C min A nya sama, saya keluarin C min A nya dikali 1 tambah B ya. Ini katakan persamaan yang keempat. Maka dengan cara yang sama, saya bisa dapatkan persamaan yang kelima nya gimana? Persamaan yang kelima jadi A kuadrat min C kuadrat sama dengan A min B gitu. Dikali dengan 1 tambah A ya. Dan dengan cara yang sama, yaitu persamaan yang keenam, kita kurangin persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Jadinya saya dapat B kuadrat kurang C kuadrat sama dengan A kurang B dikali 1 tambah C. Oh ya, ini ada yang salah ya. Ada yang salah. Ini bukan A, ini C. Ya. Nah, selanjutnya saya mau copy dulu nih persamaan ini. Ini kan saya bisa tulis ini jadi persamaan keempat, ini jadi persamaan kelima, ini jadi persamaan ke-6. Selanjutnya saya mau kalikan dulu nih semuanya nih. Saya kaliin. Ya. Kalau saya kaliin, kita lihat nih ya. A kuadrat min B kuadrat, ini kan ada bentuknya A tambah B dikali A min B ya. Nah, sedangkan kalau kita kali ini juga ada A min B nih. Kita bisa coret ya. Maka kalau saya kalikan hasilnya ini jadinya gimana? Jadi A kuadrat min B kuadrat dikali dengan A kuadrat min C kuadrat dikali dengan B kuadrat min C kuadrat. Nah, ini sama dengan, ini adalah C min A. C min A ini saya mau keluarkan minusnya jadi A min C. Jadi biar mirip ya dengan yang ini ya. Lalu dikali dengan ini C min B, saya juga keluarin minusnya menjadi dikali minus B min C, biar sama dengan ini. Ya.
dikali lagi dengan A min B. Enggak perlu saya keluarin minusnya karena sudah sama dengan yang ini. Lalu saya kalikan dengan 1 tambah B, dikalikan dengan 1 tambah A, dan dikalikan dengan 1 tambah C. Oke, ini ada yang bisa dicoret. Oh ya, ini minus-minus jadi plus, goodbye. Nah, A min C bisa dicoret dengan yang sebelah sini. Karena di sini dia punya A plus C dan A min C. Oke, langsung aja ya. Langsung aja dengan cara yang sama. Maka yang sebelah kiri hanya ada A plus B, ya, dan A plus C, lalu B plus C sama dengan, nah ini udah habis nih, ini udah habis, udah nggak ada, ini udah nggak ada. Jadi 1 tambah B, 1 tambah A, 1 tambah C. Oke, nah saya kotakin. Selanjutnya kita punya kontradiksi sebenarnya. Namun kita punya A tambah B dikali B tambah C dikali A tambah C sama dengan 1. Ya kan? Akibatnya 1 tambah B, 1 tambah A, 1 tambah C sama dengan 1. Nah, ini jelas-jelas adalah kontradiksi. Karena apa? Karena A, B, C itu lebih besar dari 0. Lihat deh. Kalau di sini perkalian semuanya 1, minimal berarti ini harus 0. Harus 0 semua. Minimal 0 loh, nggak boleh minus ya. Nah, disinilah kontradiksinya. Kalau misalnya mereka semua adalah lebih besar dari 0. Sedangkan di awal kita misalkan, mana tadi? Mana ya? Nah, kita misalkan bahwa dia tidak sama dengan 0. Kita misalkan dia ABC-nya lebih besar dari 0 dan mereka tidak ada yang sama. Maka kita dapat membuktikan bahwa solusi yang ada pada soal ini hanyalah 0,0,0 dan setengah, setengah, dan tidak ada solusi lain selain dua solusi ini. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, serta share kepada teman-teman yang lain. Salam semangat.